Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah di statistik, mata kuliah selanjutnya yaitu tentang uji komparasi. Uji komparasi atau uji perbandingan adalah uji yang digunakan untuk menganalisis, untuk membuktikan sebuah hipotesa di mana dalam yang tadi terdapat sebuah intervensi atau perlakuan, baik hanya ada satu perlakuan atau lebih dari satu perlakuan. Nah, ini untuk penentuan jenis uji komparasi dengan dua data atau dua data yang digunakan sebagai perbandingan. Nah, pertama kita harus memahami yang terpenting di sini skala data wajib hukumnya bisa memahami apa itu skala data. Setelah skala data sudah mengetahui, baru kita harus bisa membedakan apa itu yang disebut sebagai skala data berpasangan, apa itu data bebas. Ya. Nah, data berpasangan apabila data bersumber dari subjek penelitian yang sama. Ya, perlu diperhatikan subjek penelitiannya atau sumbernya atau orangnya atau hewan uji cobanya adalah sama. Misal, seseorang diberikan sebuah intervensi, sebelumnya dicek, sesudahnya dicek. Jadi orangnya satu, punya dua data yang dibandingkan, itu disebut sebagai berpasangan. Nah, kalau yang disebut bebas atau tidak berpasangan adalah bentuknya ada sebuah perlakuan dibagi menjadi sebuah kelompok. Kelompok yang pertama diberikan perlakuan dan kelompok dua tidak diberikan perlakuan, atau kelompok pertama diberikan perlakuan X dan kelompok kedua diberikan perlakuan Y. Hasilnya dua data tadi dibandingkan. Nah, itu bedanya disebut sebagai berpasangan dan tidak berpasangan. Jadi intinya kalau yang berpasangan cirinya ada pre-post kalau dua variabel. Kalau yang tidak berpasangan atau bebas, cirinya ada kelompok perlakuan 1, kelompok perlakuan 2, atau kontrol dan perlakuan. Nah, itu yang bisa membedakannya. Kemudian seperti sebelumnya, skala data interval itu ada skala data mulai dari minus tak terhingga sampai dengan plus tak terhingga. Semua angka masuk. Kemudian untuk rasio adalah skala data yang dimulai dari 0 sampai dengan plus tak terhingga atau memiliki strata 0 mutlak, sehingga tidak akan ada nilai 0, tidak akan ada nilai di bawah angka 0. Nah, misal suhu itu adalah suhu yang menggunakan angka Fahrenheit, di mana ada nilai minus di bawah 0 derajat, itu adalah masih skala data parametrik. Nah, skala data rasio semuanya nilainya positif. Misal mengukur tekanan darah, nggak ada tekanan darah yang nilainya minus. Nah, itu dia. Kemudian untuk ordinal adalah skala data yang bertingkat atau berstrata, misal baik, cukup, kurang. Nah, seperti itu. Nominal adalah skala data yang tidak memiliki tingkatan, yang setara sifatnya, kayak baik, buruk, misal seperti itu, positif, negatif, seperti itu. Atau juga ada yang lebih dari dua kategori, misal agama. Nah, itu kategori disebut sebagai skala data nominal. Baik, ini adalah jenis-jenis uji yang digunakan untuk uji statistik komparasi. Ada uji pair sample t-test, independent sample t-test, Wilcoxon, McNamee, dan McNamara. Pair sample t-test itu adalah uji yang digunakan apabila skala data parametrik dan berpasangan. Kalau independent sample t-test adalah pada skala data parametrik pada kondisi bebas atau independen. Kemudian kalau skala datanya ordinal berpasangan, atau ordinal yang pre-post pakai Wilcoxon. Tapi kalau ordinal yang bebas, kelompok perlakuan dan kontrol pakai Mann-Whitney. Dan untuk nominal yang tidak berpasangan, ini tidak berpasangan atau bebas pakai Mann-Whitney. Sedangkan nominal yang berpasangan pakai McNamara. Nah, ini dia untuk jenis ujinya. Oke, akan langsung saya contohkan bagaimana dalam pengaplikasian penginputan data di SPSS. Baik, pertama saran saya adalah
buat data di Excel dulu. Nah, buat data di Excel seperti ini, misal, nah ini saya contohkan ada dua skala. Pertama ini ada data skala interval parametrik, dan ini adalah skala data non parametrik ordinal. Nah, misal seperti ini, saya punya 10 kuesioner. Kalau benar nilainya 1, kalau salah 0, berarti nilai terendahnya 0, nilai tertingginya 10. Nah, sehingga kalau total jawaban yang digunakan untuk analisisnya 0 sampai 10, maka di skalanya interval. Kemudian kalau dari hasil ini dibuat kategori baik, cukup, kurang, sehingga muncul kategorinya seperti ini. Nah, karena 6 misal punya saya, kalau lebih besar dari sama dengan 7 adalah nilainya baik, maka dia di sini contoh 8 nilainya jadi 3 atau baik. Nah, dan seterusnya tergantung kategorinya. Baik, contoh saya sudah memiliki data seperti ini, dan jangan lupa install software SPSS-nya untuk analisis statistiknya. Nah, kemudian saya akan memasukkan data di statistik. Nah, ini adalah software SPSS 16 yang saya pakai. Di sini ada data view, di sini ada variabel view. Pertama kita masuk di variabel view, bikin variabelnya dulu. Nah, dari Excel yang sudah siapkan tadi, kita bisa pakai ini, kita tinggal copy aja. Dan perlu dipahami, untuk skala data di untuk pembuatan variabel di SPSS tidak boleh pakai spasi. Nah, kalau mau pakai spasi pakai underscore. Nah, ini caranya. Contoh saya sudah pakai underscore di sini supaya tidak perlu ngetik lagi. Kita copy, kemudian paste spesial. Nah, ini diklik transpose. Oke. Nah, yang awalnya mendatar menjadi menurun. Nah, akan saya copy, saya masukkan di SPSS. Contoh kita uji parametrik yang pertama. Nah, kalau seperti ini. Nah, ini kalau pembuatan skala data parametrik tidak perlu buat kategori. Di sini pilihnya skill. Nah, kalau mau menurunkan nggak pakai koma, ini dihilangkan, jadikan 0. Oke. Kemudian kembali ke data view. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya akan masukkan data yang sudah disiapkan tadi. Nah, ini dia. Datanya akan saya masukkan. Hanya datanya saja yang di copy tanpa ditranspose masuk ke SPSS. Nah, Anda bisa paste atau Ctrl V. Nah, sebentar. Nah, data sudah masuk. Nah, tadi kan ini skalanya interval, pre, post. Nah, ini pakai sebelum dan sesudah. Nah, sebelum sesudah, sehingga analisis statistiknya adalah pakai uji per sampel di test. Lokasinya adalah klik analyze. Nah, tapi sebelum klik analyze, ada prasyarat yang harus dilakukan, yaitu melakukan uji normalitas. Bagaimana cara uji normalitas? Caranya analyze. Nah, kemudian kita cek di bagian non parametric test dan one sample KS. Nah, kirim ke sebelah semua datanya, klik normal. Oke. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang dibaca mana ini? Asymptotic detailnya. Kalau hasil signya atau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, ini 0,92 kan berarti lebih besar, 0,672 artinya juga besar, maka artinya sebaran datanya normal. Kalau kurang dari 0,05 berarti sebaran data tidak normal. Nah, kalau sebaran datanya tidak normal, apa yang dilakukan? Maka uji statistiknya diturunkan. Yang awalnya skala ujinya adalah uji parametrik diubah jadi uji non parametrik. Nah, contoh harusnya ini tadi ujinya pakai uji independen uji per sampel test, diubah jadi uji Wilcoxon. Nah, kita kembali, kita langsung uji karena syaratnya sudah terpenuhi. Kita lakukan analyze, kemudian di compare mean. Nah, ini kemudian di per sampel di test, kita klik. Nah, kita masukkan. Nah, ini sebelum dan sesudahnya.
langsung klik oke. Nah, kita cek di outputnya. Nah, yang kita baca adalah ini. Kolom paling bawah paling atas kita bisa lihat rata-rata sebelumnya adalah 4,36, rata-rata sudahnya 8,07. Jumlah sampelnya sebanyak 14. Nah, kemudian langsung kita lihat berada di sini simpangan bakunya 1,4, dan juga kita lihat nilai paling ujung, nilai signya adalah 0,00, yang artinya kalau kurang dari alfa, di mana alfa adalah 0,05, maka kalau kurang dari 0,05 terima H1, kalau lebih dari 0,05 terima H0. Nah, dari sini maka bisa diartikan ya ada pengaruh health edukasi atau pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan sesuai dengan judul yang ada di sini tadi. Ya, ini adalah kalau ujinya parametrik. Nah, kalau ujinya non parametrik, maka ini skala datanya adalah ordinal. Maka kita seperti tadi buat skala data dulu. Kita paste di sini, paste spesial. Oke, kita transpose. Oke, nah kita tinggal copy saja, kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, variabel view di sini kita paste. Nah, di sini kita buat klasifikasi dulu. Nah, 3 artinya baik, 2 artinya cukup, 1 artinya kurang. Oke, sudah lengkap 3. Oke. Nah, supaya lebih gampang, nggak perlu ngetik lagi, kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini sudah keluar otomatis. Nah, kan kita nggak perlu ngetik ulang. Oke, variabel sudah kita buat. Nah, kita nolkan. Kita buka di data view, kita masukkan data yang ada di Excelnya tadi. Nah, kita copy, kita paste di SPSS. Nah, data sudah ada. Ingat, untuk data non parametrik tidak perlu melakukan uji normalitas, jadi langsung uji statistiknya. Oke, langsung di analyze non parametric test to related sample. Ya, jadi 2 data yang saling berhubungan karena prepost. Nah, di sini yang ordinal kan, nah ini ordinal masuk, sesudah juga masuk. Nah, yang dicek Wilcoxon. Oke. Nah, kalau tadi skala datanya nominal, di sini ada make number dicetak. Nah, di sini kalau datanya ordinal pakai Wilcoxon, langsung di oke. Nah, outputnya ada di sini. Yang dibaca adalah ini. Nah, langsung aja dibaca ini, walaupun kita bisa lihat rata-ratanya juga bisa sih, cuma rata-ratanya nggak signifikan di sini. Kita langsung saja baca di sini. Signifikansinya adalah 0,001. Z-nya ini tidak perlu dibaca, tidak apa-apa. Nilai signifikansinya artinya kurang dari 0,05 maka terima H1. Ada pengaruh health edukasi terhadap pengetahuan. Nah, itu adalah bagaimana cara uji komparasi dengan 2 variabel. Nah, mungkin ini sedikit ini bisa bermanfaat untuk pertemuan ini. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.